Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidia dengan nomor BP 1910543005, mata kuliah spesial topik Ekonomi Perencanaan Pembangunan dengan dosen Bapak Wery Antoni, SAMSC. Baiklah, ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah spesial topik Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu sumber energi penting yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia di samping energi listrik. BBM merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Keberadaan bahan bakar minyak semakin lama semakin menipis, bahkan pada tahun 2025 diperkirakan ketersediaan minyak bumi akan habis. Untuk mencukupi kebutuhan energi di masa depan, maka ilmuwan-ilmuwan di setiap negara mulai menciptakan energi alternatif terbarukan pengganti BBM, menurut Ningrum, Liani, dan Widestuti pada tahun 2016. Sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok yang terdiri atas bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Tanpa sembako, kehidupan rakyat Indonesia bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar. Di bawah ini adalah daftar nama anggota bahan pokok sembako sesuai dengan keputusan Menteri Industri Perdagangan nomor 115/Cap/1998 tanggal 28 Februari tahun 1998, yaitu antara lain beras dan sagu, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, baik itu daging sapi maupun ayam, susu, gula pasir, garam yang mengandung yodium, minyak goreng, minyak tanah, atau gas LPG. Dari sisi ekonomi, permintaan barang-barang sembako bersifat inelastis, yaitu perubahan harga sembako tidak akan banyak mempengaruhi tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak terlalu signifikan. Maka sebagian konsumen akan beralih ke produk serupa sebagai pengganti atau substitusi, menurut Vermila tahun 2016. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap 9 bahan pokok di Pasar Ibu, Kecamatan Payakumbuh Timur. Dua, bagaimana tanggapan masyarakat atas kenaikan bahan bakar minyak terhadap 9 bahan pokok. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM terhadap 9 bahan pokok sembako di Pasar Ibu, Kecamatan Payakumbuh Timur. Kedua, untuk mengetahui tanggapan masyarakat atas kenaikan BBM terhadap sembako di Pasar Ibu, Kecamatan Payakumbuh Timur. Manfaat penelitian antara lain untuk pemerintah sebagai kerangka acuan dalam menetapkan program pembangunan sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah. Kedua, sebagai bahan referensi untuk kajian yang lebih mendalam sekaligus sebagai acuan dasar dalam menetapkan masalah yang darurat. Tiga, bagi penulis sendiri sebagai syarat penyelesaian studi pada jurusan ilmu ekonomi di kampus Universitas Andalas. Kedua, bab 2 landasan teori. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas keputusan yang akan diambil. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif, menurut Suarso tahun 2018. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam semua aktivitas ekonomi. Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung dikoreksi. Secara sederhana, tujuan investasi adalah untuk maksimisasi kemakmuran melalui maksimisasi keuntungan, dan investor selalu berusaha menanamkan dana pada investasi yang efisien dan aman, menurut HS tahun 2012. Sedangkan sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok yang terdiri atas bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Tanpa sembako, kehidupan masyarakat bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar. Bab 3. Metode penelitian. Jenis data. Ada dua sumber data penelitian ini, yaitu pertama, data kualitatif adalah data yang terbentuk kata kalimat, skema, gambar yang dijadikan dasar dalam memecahkan permasalahan yang ada. 2. Data kuantitatif